rekan-rekan, ketemu lagi kita di YouTube channel Kreativitas Tanpa Batas. Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Oke, teman-teman, hari ini kita melanjutkan lagi karya kita ya untuk pembuatan replika ayam dari karet ban bekas. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman ya. Ini kita udah masuk tahap untuk pemasangan bulu-bulu ya teman-teman ya, seperti yang kita sudah lakukan di bagian ekor ini ya. Di bagian ekor ini kita sudah tutup dengan potongan-potongan dari karet ban sepeda motor. Kita nanti akan melanjutkan untuk bagaimana kita menutup bagian badan ini sampai ke depan ya teman-teman ya. Seperti yang kita sudah lakukan di ayam ini ya teman ya. Pada ayam jantan ini ya, kita bisa lihat pemasangan bannya ya, sudah sedemikian rapi dengan menggunakan potongan-potongan dari karet ban sepeda motor ya teman-teman ya. Nah, termasuk kakinya juga kita menggunakan potongan karet ban yang tentunya teksturnya berbeda dengan tekstur ban untuk bulu, untuk badan ya, sama untuk kaki ya teman-teman ya. Sini memang kelebihan ban itu kan dia terdiri dari beberapa tekstur ya. Ada yang radialnya kotak-kotak, ada yang radialnya federal seperti ini ya, seperti lurik-lurik seperti ini ya, yang juga menunjang. Kalau untuk bulu dia bisa menunjang karya ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita akan lanjutkan pekerjaan untuk pembuatan ayam babonnya. Jadi kita harus mengambil beberapa potongan ban yang sudah kita siapkan. Kita sudah siapkan potongan ban ini teman-teman ya. Jadi kita sudah memotong ban-ban itu sedemikian rupa ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Jadi ban itu kita buang bagian pinggirnya ya, kita buang pinggirnya yang sering orang bilang itu apa, heelnya ya. Kita buang heelnya, kita ngambil bagian ininya aja, bagian tengahnya aja ini. Nah, ini ya salah satu apa ya, tekstur ban yang seperti bulu ya. Nah, ini yang nanti akan kita potong. Kita akan melanjutkan untuk pemasangan bagian badan ayam babon atau ayam jantan tersebut ya teman. Kita ambil beberapa dulu yang teksturnya menunjang ya teman-teman ya. Yang seperti ini juga bisa, yang ini juga bisa. Nah, ini juga tekstur-tekstur bulu yang bisa menunjang karya kita. Nah, ini juga bisa. Oke, kita coba ambil ini dulu. Nah, kita praktekkan untuk pemasangannya. Nah, oke teman-teman. Ya, ini perlengkapan kita yang memang kita sediakan skrup, mesin bornya, terus kita menggunakan cutter ya. Nah, untuk pemotongannya kita menggunakan cutter teman-teman. Cutter ini yang bisa di setel panjang pendeknya. Oke teman-teman, kita mulai pemotongan bahan untuk pembuatan bulu ya teman-teman ya. Jadi biasanya ban itu memang ada bagian-bagian yang mengarahkan atau menunjukkan tengah ya teman-teman ya. Seperti ini juga kita bisa lihat bahwa ini bagian tengahnya. Jadi kita kalau memotong dibagi dua ini, kita dapat kemudahan bisa mengarah langsung di bagian tengah di sini. Atau kita ngambil di bagian dari bagian dalam ini. Di sini juga ada bagian-bagian yang apa teman-teman ya, yang menunjukkan bahwa di sini tengahnya gitu ya teman-teman ya. Seratnya berarti Ya, ada seperti guratan lurus gini di bagian tengah ini. Ada petunjuk kita untuk memotong bagian tengah. Coba kita memulai ya. Kita mulai potong bagian tengahnya gini. Karena kita menggunakan peralatan yang tajam ya, jadi kita harus perlu kehati-hatian ya teman-teman ya.
Nah, jadi kita terus mengikuti arah bagian tengah di ban ini. Udah ada alurnya sendiri berarti ini Om ya. Iya, jadi ada seperti garis petunjuk gitu loh untuk kita apa Memotongnya. memotong mengarahkan mata pisaunya ini. Dan bagian tengah biasanya lebih lunak kan karena dia udah tipis. Jadi kita pasang bagian dua. Ya memang perlu fokus ya teman-teman ya. Kadang juga arah mata pisau ini bisa aja dia tergelincir meleset ya sehingga potongannya tidak lurus. Jadi kalau mulai mengarah ke samping kita juga harus kontrol arah potongannya. Pernah nggak Om kalau Om motong gini pernah kena mata pisaunya atau gimana nya? Ya untuk awal-awal dulu memang kita kurang begitu memperhatikan ya, kurang memperhatikan soal keselamatan ya waktu awal-awal. Begitu kita mengalami eksiden gitu ya, misalnya pernah tergores atau pernah mengenai badan kita, jadi kita harus lebih hati-hati. Jadi di mana kita mengarahkan arah pisau gitu harus terhindar dari bagian badan kita gitu loh. Oh iya iya. Jadi misalnya kita motong begini ya, arah mata pisaunya ke sini. Ya, Jangan sampai kaki kita ditaruh di sebelah sini. Nah, itu yang harus dihindari ya jadi Om ya. minimal kita hindari kaki kita walaupun memang posisi kita untuk meminjak ya, Iya. tapi minjak harus bagian yang apa terhindar dari arah mata pisau. Oh iya. Nah, seperti ini kan. Nah, kalaupun dia meleset ke sini Iya. nggak kena bagian tubuh kita atau Betul betul bagian. betul betul. Jadi saya selalu berposisi menghindar dari arah mata pisau itu. Nah, nih kita sudah memotong dua bagian ini teman-teman ya. Nah, ini. Jadi kita lihat ya, potongan ini benar-benar kita sudah ngambil bagian tengahnya. Karena memang sudah ada tanda-tanda apa petunjuk ya waktu kita motong itu ada guratan kecil di bagian dalam sini yang tempat sambungan atau memang bagian-bagian yang terlihat garis ya. Iya. Kalau di bagian luar memang lebih jelas gini ya. Tapi kita ngambil tadi potong dari bagian dalam biar agak lebih mudah. Nah, potong-potongan ini teman-teman ya, nah, kita akan menempatkan di bagian yang memang akan kita pasang. Nah, jadi kita mengawali dari bagian belakang memang karena tumpukan ban itu ya, tumpukan ban itu dari atas ke belakang. Jadi dia numpuk. Kalau kita bikin dari depan nanti tumpukannya bisa terbalik. Nah, jadi kita ngambil dari belakang sini teman-teman. Nah, seperti ini. Kita tumpuk dulu seperti ini. Nah, di sini kita karena kita harus lebih rapi untuk penempatan apa sambungan atau batas ya, atau batas. Bentar, kita ambil kapur dulu. Oke teman, kita menggunakan kapur nih teman ya untuk misalnya kita memotong atau membatasi yang mau kita potong seperti ini. Karena di sini nanti kan posisinya seperti ini. Jadi di sini nih kita akan nanti akan menemukan bagian sebelahnya. Jadi di sini kita harus garis dulu. Kita potong gini. Agar pertemuan sambungan nanti sebelah sana ke sebelah sini ini dia rata di sini. Istilahnya biar lurus gitu Om. Ya, biar lurus mengikuti apa garis tengah Alurnya. ini ya. Kita udah garis di sini, terus kita karena untuk bagian ini, untuk bagian belakang ini biasanya tidak langsung semuanya panjang, jadi ada seperti apa ya, seperti lingkaran gitu ya. Betul Nah, betul. jadi kita ambil dulu untuk potongan pertamanya sependek ini. Nah, kita potong sini, kita batasi kapur ini. Ya, kita lanjutkan dengan proses pemotongan. Kira-kira pengerjaannya berapa hari nih Om? Kalau ini pengerjaannya bisa makan waktu 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu ini. Mulai dari awal pembuatan rangka ya, Iya. pengelasan, terus
pemotongan ban, persiapan. Kalau kita apa nih ya, kalau memang ban ini belum kita persiapan, ini lebih lama lagi karena Betul, kita harus betul. motong heelnya kan. Betul. Ini karena kita sudah siapkan aja bahan bakunya atau bahannya, kira kita bisa memotong waktu lebih pendek, Mempersingkat waktu ya gitu. mempersingkat waktu pembuatan. Memang kita persiapannya itu selalu kita dulukan pekerjaan untuk ban ini. Nah, ini tadi yang kita atasi dengan kapur, kita potong. Ya, kita las dengan papan ini ya teman-teman ya, untuk landasan. Nah, ini potongan yang ini pertama penempatan untuk bagian belakang ini teman-teman. Nah, penempatan pertama untuk bagian belakang ini. Jadi ini udah bisa kita sekrup awal. Kita sekrup awal di apa? Di posisi pertama ini. Nah, posisi awal pertama ini teman-teman. Nah, itu teman-teman ya, kita sekrup, dia melekat di bagian apa? Bagian sisi pertama ya, bagian kulit pertama yang memang tujuan kita menampal ini untuk memang untuk mengikat ban yang bagian luar. Jadi ini sudah kita pasang sedemikian rupa agar ban dari luar yang untuk bulunya kita bisa langsung mengunci di sini, bisa lengket di sini dengan menggunakan sekrup ini. Nah, ini untuk awal pertama. Untuk kedua kita lanjutkan lagi teman-teman. Nah, kita lanjutkan lagi pemasangan yang kedua dengan berurutan gini. Disamakan seperti yang di awal apa gimana, Om? Jadi untuk yang kedua ini kita kasih ukuran lebih panjang. Jadi nanti dia ada seperti ini. Kebetulan yang ini kita sudah potong sudut ya, jadi Iya. ini sudah nggak perlu lagi kita kapur karena sudah kita lihat sudah lurus di bagian sininya. Ya, di bagian sini sudah lurus. Nah, untuk ini kita langsung sekrup teman-teman. Kita langsung sekrup. Kita langsung sekrup sini. Ya, kita nyekup juga harus dengan ini teman-teman ya, dengan hati-hati karena sekrup ini kan begitu dia berputar dia akan menimbulkan panas. Jadi kalau kita terlalu cepat dia akan panas, dan kalau terlalu lama nyekrupnya sampai dia sudah kandas kita masih melakukan pemutaran, dia akan apa? Akan melumer. Akan melumer, jadi kekuatan kurang. Nah, jadi untuk yang kedua ini kita garis lagi teman-teman ya. Kita garis dia agak lebih mengarah ke sini. Nah, lebih berarti ukuran ini akan lebih panjang dari yang sebelumnya. Kita potong lagi teman-teman. Nah, ini untuk ini kita potong sudah bisa di sini teman-teman karena ukuran sini sudah pas, sudah nggak perlu kita potong. Nah, udah kita sekrup juga, jadi udah ada kekuatan untuk kita memotongnya di posisi seperti ini. Oke teman-teman, harus hati-hati ya. Mungkin karena pisaunya ini sudah agak jempol, nanti ntar kita asah teman-teman. Nah, oke teman-teman, nah, ini sudah kita melakukan potongan. Nah, ini kita sekrup di sini teman-teman. Nah, kita sekrup lagi untuk di bagian ini agar dia bisa menempel. Oke teman-teman, nah ini sudah mengikat untuk yang kedua. Kita lanjut lagi teman-teman untuk yang selanjutnya. Nah, terus saja ini juga sudah bentuk seperti ini. Akhirnya kalau kita tempel di sini dia sudah lurus ya teman-teman ya, sudah lurus di sini. Nah, kita bisa lihat di sini kan, akhirnya kan dia lurus ya, sudah lurus di bagian tengah ini. Jadi kita tinggal sekrup aja, sekrup aja.
Nah, ini teman-teman ya. Ini tadi kita kelihatannya pisau kita sudah mulai ini ya, mulai apa? Tumpul. Mulai tumpul. Jadi kita cari asan gitu tadi. Nah, itu tuh. Coba ntar saya ambil batasannya. Apa nih? Ayo bantu dia di sini. Kita asah agar kita mendapat lagi ketajaman cutter ini teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sudah tajam kembali karena sudah kita lakukan pengasahan. Nah, untuk ini kembali ini teman-teman ya, kita ambil lagi posisi yang lebih memanjang. Posisi yang lebih memanjang ke sini teman-teman. Nah, ini garisnya lebih memanjang dia. Terus kita lakukan pemotongan. Nah, ya, pisau kita sudah mulai kelihatan tajam teman ya. Sudah tajam kembali pisau kita. Ya, pisau kita sudah tajam kembali. Nah, dan kita gini lagi teman ya. Kita Gabungin. ya, kita lapis ini, kita sekrup lagi teman-teman di sini. Nah, teman-temannya, nah, ini cukup kuat teman-teman. Jadi tempelan ini dengan sekrup ini cukup kuat karena di sekrup ini juga mengikat bagian dalam ini yang memang sudah kita kita kunci ya teman-temannya, sudah kuat sekali dia melekat di rangka dalamnya ini. Pengunciannya pakai apa itu Om? Pakai sekrup juga atau pakai lem atau apa? Pengunciannya kita pakai klem sebenarnya, klem. Nah, Oh, ini klem. klem seperti ini teman-teman. Klem seperti ini. Jadi klem ini kita pasang di bagian dalam besi ya. Dalam besi, jadi macam Magnet gitu ya. bukan magnet, jadi di bagian dalam besi ya. Ini di Ya. bagian dalamnya. Nah, kita ambil contoh misalnya apa tadi ya? Misalnya besi ini rangka ya, teman-teman ya. Misalnya rangka, ini klemnya di dalam kita taruh seperti ini. Dan kita anggap aja ini kulit ini. Jadi kulit ini nanti kita tempel di sini. Kemudian ini kita sekrup. Jadi ini lengket jadi sudah lengket di rangka dalam ini. Jadi dengan ikatan seperti ini sudah cukup kuat dia. Seperti ini ya, ini ada klemnya di sini. Nah, seperti ini ada klemnya seperti ini. Jadi dia tuh mengikat kuat. Jadi dia nggak akan mungkin goyang atau lepas teman-teman. Kuat sekali ini kalau sudah kita buat kuncian seperti itu. Oke, ini kita lanjutkan lagi sampai habis satu ban ini, nanti kita kembali ke sebelah sana. Nah, ini kita kunci lagi di sini teman-teman. Berarti ini yang garisnya cukup satu awal-awal tadi saja Om? Iya, makanya yang pertama kali itu kan kita potong. Ya. Karena tadi kan permukaannya rata ya, Ya. belum mendapatkan garisnya, kita potong. Setelah itu untuk yang di sini kan kita udah motong mereng gini. Jadi potongan mereng di sini itu begitu kita pasang ke sini dia udah lurus secara otomatis gitu. Oh, udah ngikuti alurnya. Iya, sudah sesuai dengan dengan lurusnya itu. Nah, ini kan kita potong lagi di sini. Jangan lupa kita tandain lagi. Wajib lagi. itu. Iya, kita tandain lagi. Karena kadang-kadang kalau nggak ada batas ini, arah mata pisau kita kadang-kadang bisa lari. Gitu. Jadi banyak teknik lah kita untuk bagaimana memotong, tapi ya kita ngambil yang simpelnya aja, ngambil yang simpel yang mudah menurut kita gitu, yang penting tidak membahayakan. Teman-teman, nah ini kita pasang lagi di sini, kita coba ikat di sini. Nah, dia sudah mengikat kuat sekali. Karena ini udah cukup panjang, kemungkinan dia akan di sini akan bergerak. Kita pasang lagi, cukup lagi yang ketiga di tengah sini teman.
Nah, jadi dia kuat sekali sudah. Nah, ini kita masih ada sisa potongan tadi yang apakah masih bisa dipakai di sini. Ternyata ini sudah terlalu pendek, teman. Terlalu pendek. Kemungkinan kita nanti bisa melakukan penyambungan ya, penyambungan dari sini ke sini gitu ya. Yang penting nanti posisinya harus kiri dan kanan harus sama, teman-teman. Oke, nanti ini bisa kita pasang aja dulu. Pasang dulu, nanti kita sambung setelah kita masang yang sebelah sana. Kita pasang dulu yang ini. Dikunci sepertinya, Om. Ya, kunci dulu. Dulu. Ini nanti kita lanjutkan penyambungannya ini dengan memotong ban lagi. Tapi sementara ini udah bisa kita kunci dulu. Bisa kita kunci dulu ini. Nah, untuk potongan yang sebelah kiri ini sudah habis bannya. Nah, ini tinggal yang untuk sebelah kanan, karena memang sebelah kanan itu akan berlawanan ya, akan berlawanan dengan sebelah kiri. Nah, jadi nanti yang sebelah kanan itu kita pakai yang potongan ban yang sebelahnya untuk sebelah kanan. Jadi arah tekstur ini serasi antara kiri dan kanan. Sekarang kita mulai pekerjaan untuk sebelah kanan. Nah, kita di sebelah tangan gini teman-teman ya. Nah, kita akan menyambungnya dengan menyatukan bagian ini, jadi dia serasi. Nah, ini kita potong dulu seperti yang tadi awal kita lakukan ya. Kita potong dulu teman-teman. Nah, ini kita ukur dulu di sini. Terus kita kasih gambar kapur di sini teman-teman. Nah, untuk batas yang di sini juga kita memperhatikan sebelah kiri tadi kira-kira jaraknya jatuh di potongan yang keberapa, biar antara kiri dan kanan sama. Jadi ini jatuh di potongan ban yang 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Nah, jadi kita potong di sini untuk jatuh ujungnya teman-teman, biar sama. Nah, teman ya, kita potong dulu. Nah, posisi motong ya, yang penting nyaman ya teman-teman ya. Bisa di mana aja, yang penting nyaman dan bisa cepat gitu teman-teman. Kita alas misalnya biar enggak kena semen. Nah, ini teman-teman ya, potongan pertama untuk sebelah kanan. Jadi sama juga dengan potongan pertama sebelah kiri tadi ukurannya teman-teman. Nah, ini kita lakukan pelengketan ya, atau dengan skrup ini teman-teman, penguncian. Nah, jadi kita lakukan penguncian seperti ini teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat teman ya, sambungannya ya, jadi dia benar-benar di tengah. Juga panjangnya sama dengan yang sebelah kiri tadi. Nah, kita terus lakukan penyekrupan ya, penyekrupan teman-teman. Ini kita pakai skrup yang ukurannya 1/4 dim teman-teman. Ini ukuran 1/4 dim, dimana ukuran ini sangat kita perlukan untuk menembus ketebalan ban itu ya. Jadi misalnya kita akan menjangkau ban yang tebalnya kira-kira 1 cm, kita 1 cm lebih, kita pakai gunakan yang ukuran seperti yang menurut kita dia terjangkau untuk sampai bisa merekatkan di lapisan bagian bawahnya, sampai dia bisa menjangkau
Nah, sampai dia bisa menjangkau, dia bisa mengunci, melengketkan dengan keras. Karena kalau terlalu pendek ukurannya, dia tidak bisa menjangkau. Kalau bisa menjangkau pun kekuatannya kurang. Nah, terus kita kalau pakai yang terlalu besar, yang terlalu panjang, dia juga apa namanya bisa bisa juga melengket tapi termasuk pemborosan. Dan putarannya tuh akan lebih lama sehingga nanti dia akan terjadi panas di ban kalau terlalu panjang. Teman-teman ya. Yang kedua, kita sudah dapat kemudahan ya, kemudahan memotong untuk bagian ini terutama. Karena tadi di bagian ujungnya kita potong miring ya, segitiga, akhirnya potongan itu sambungannya langsung bisa tepat di garis lurus ini teman-teman. Seperti halnya tadi yang bagian kiri teman-teman. Nah, kita kembali kunci ini teman-teman ya. Nah, gitu teman ya. Kita lihat ini sudah mulai kelihatan lurus ya. Karena memang eh, kalau sesuatu itu yang rapi ya kelihatan lebih bagus ya teman-teman ya. Lebih bagus. Nah, ini juga seperti tadi kita lakukan pemotongan untuk yang kedua ini lebih panjang dari potongan yang pertama. Nah, kita sudah bisa melakukan potongannya di badan ini teman, di badan ayam ini. Ya, ya kembali kita melakukan perkuncian ini teman-teman ya. Ya teman-teman, ini sudah cukup kuat teman-teman, dia mengunci di karet dalam ya yang kita sudah sekrup ya. Nah, kita lanjut lagi dengan yang berikutnya. Nah, ini yang ketiga teman-teman ya. Ini teman yang ketiga. Nah, kita kembali sekrup sini teman-teman. Ya, jadi nyekrupnya nggak usah terlalu ini teman-teman, nggak terlalu dalam juga, yang penting dia sudah nempel, lengket kuat gitu ya. Kita harus berhenti pemutaran bornya biar dia nggak panas perutnya teman-teman. Nah, kita kunci lagi di bagian ini. Oke teman-teman, kembali kita Sama potong seperti tadi. ya, kita potong teman-teman. Yang penting jangan terlalu pendek, kalau terlalu pendek dia nanti tidak menutupi bagian yang ini teman-teman. Karena memang kita sudah menentukan potongan ekor ini sampai di sini, jadi kita harus sampai bisa menutup sambungan ekor ini, apa potongan ban di ekor ini. Kita harus melakukan peregangan ya teman ya. Jadi ban ini dia kalau kalau nggak kita regangkan dia akan menutup gini sehingga menjepit pisau atau cutter kita teman-teman. Jadi kita harus melakukan perenggangan gitu teman-teman ya. Jadi pada waktu kita potong seperti ini dia sudah bisa merekah sendiri teman-teman. Nah, ini kita lakukan penyekrupan di sini agar dia terikat kuat teman. Dan kita harus pastikan benar temannya bahwa sekrup ini benar-benar melekat kuat di karet bagian dalam ini. Harus kita perhatikan juga, jangan sampai dia belum kena atau terlalu tipis menempel di bagian dalam sehingga dia nggak ada kekuatannya teman-teman. Kita lanjutkan. Berarti nggak asal-asalan gitu Om ya. Iya. Habis dari dikunci, Iya. diperiksa dulu. Iya, harus kunci ya, kita harus pastikan benar bahwa sekrup itu benar-benar menempel, tidak tidak apa tidak nyamping ke kiri atau tipis gitu, atau apa penempatannya. Kita lagi ke sini teman-teman. Ya,
Jadi kita ambil potongan ini yang agak panjang teman. Nah, teman-teman. Harus hati-hati teman ya, harus hati-hati dan perlu kesabaran teman, karena senjata kita tajam. Jadi kalau dia kebablasan atau meleset bisa mencelakakan kita, harus hati-hati. Nah, ya teman-teman ya. Nah, kita kunci lagi di sini. Kunci lagi di sini. Ya, sudah mendapatkan ikatan yang kuat teman-teman. Nah, ini karena panjang bagian ini kita juga harus memberikan satu skrup teman-teman untuk penguncian agar dia tidak labil. Nah, ini jadi juga sudah kuat teman-teman. Nah, ini sisa potongan terakhir teman-teman, seperti tadi yang di sebelah kiri. Nah, tetap kita pasang ya. Nanti kita akan menyambung ini, menyambung dengan ban yang nanti akan kita potong lagi. Nah, ini kita dapatkan batas yang sama ya teman-teman ya. Jadi dari ini, jadi kita cari sambungan yang sama dengan kiri tadi. Ya, kita kunci lagi teman-teman. Ya, nah, ya teman-teman ya. Ini dari potongan ban kita yang tadi, satu ban itu kita potong 2, terus kita gunakan sebelahnya untuk sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, jadilah bagian ayam ini ya, bagian belakang ayam ini seperti ini. Ini baru satu ban yang kita potong. Nanti kita akan potong lagi, kita untuk menyambung ini teman-teman, untuk menyambung ini. Nah, jadi biar ini tidak terkesan sambungan, nanti ini kita bikin sudut lagi teman-teman. Tapi sebelumnya coba kita potong lagi satu ban yang akan kita gunakan untuk ini. Nah, sepertinya masih ada ya bentuk tekstur yang sama dengan ini. Coba kita cari lagi teman, sama itu ya, ada yang sama teman-teman. Ini teman-teman ya, ini mirip sekali dengan yang tadi. Jadi lebih baik kita pakai tekstur ban yang sama dengan yang awal tadi kita gunakan. Ini sama persis dengan itu teman-teman. Kita potong lagi. Oke, sebelum kita motong lebih baiknya kita asah dulu pisau kita teman-teman. Kita asah lagi pisau kita. Nah, balik kita lihat teman-teman. Apakah lebih mudah kita potong dari depan atau kita potong dari dalam? Dari dalam memang ada alurnya, seperti alur ya teman-teman ya, tapi dia melebar ya teman-teman ya. Jadi untuk menentukan titik tengahnya nih kadang kita kurang jelas juga. Kita cuman memakai perkiraan bahwa tengahnya di sini dengan bentuk yang seperti ini. Memang bisa teman-teman ya, cuman coba kita pakai petunjuk yang di depan ini untuk motongnya, karena ini juga sudah jelas ya, dia punya garis lurusnya ya, tengah-tengahnya ya. Nah, coba kita potong aja dari sini depan. Nah, intinya kita motong tuh betul-betul tengah teman-teman ya, betul-betul tengah posisinya untuk mendapatkan bagian yang seimbang kiri dan kanan. jangan ditiru teman-teman. Apalagi anak kecil Iya. harus Ya, ini kerajinan ini memang bisa dilakukan oleh orang dewasa ya teman-teman ya. Kalau untuk ukuran
apa ya, umur ya, atau Batasan tingkat usia. tingkat batasan itu ya termasuk tingkat dewasa teman-teman. Kalau SMA pun kemungkinan SMA kelas 3 ya, karena Iya, ini betul, memang betul. sudah sampai ke tingkat dewasa, karena ini yang kita gunakan eh, bahan Senjata yang tajam. bahan yang tajam, terus juga bahan bakunya juga ini seperti bahan ini kan keras ya teman-teman ya, alot gitu loh dipotong, harus dengan tenaga. Jadi kalau yang biasanya masih apa ya, Anak-anak. anak-anak SMP SD itu belum bisa teman-teman, ini benar-benar harus menggunakan tingkat kehati-hatian yang tinggi, tenaga juga ya, daya Kefokusan. daya apa, intelektual atau intelijen seseorang ya, gimana kerja ini juga membutuhkan eh, konsep pemikiran yang ini, yang dewasa. Nah ini teman-teman ya, nah ini persis sama teksturnya dengan ban yang awal tadi teman-teman. Nah ini kita akan melakukan penyambungan ya, atau penambahan, karena kita akan menutupi bulu ini sampai ke bawah ini teman-teman, sehingga apa, menutup bagian ini. Seperti yang kita lihat di sosok ayam ya, sosok ayam sebenarnya. Jadi apalagi kita ini membuat replika ini kan dari ban ya, jadi memang ada bagian-bagian yang harus tertutup, sehingga sehingga terlihat memang sesuai dengan Seperti asli. seperti ayam aslinya. Oke, kita mulai dari ini teman-teman, kita penyambungannya dari sini nanti ya, sini. Nah, kita penyambungan dari sini. Nah, jadi seakan-akan dia ada bulu kedua ya, ada bulu kedua ke sini ya. Setelah itu kita tentukan panjangnya kurang lebih sampai sini teman-teman. Nah, kurang lebih sampai sinilah. Nah, sini kita batasnya di sini. Kita potong dulu. Kita potong dulu. Atur hati-hati teman ya. Benar-benar harus hati-hati. Karena ban itu memang alot. Jadi kita punya teknik pemotongan tuh juga Ada ada tekniknya tekniknya sendiri. sendiri. Karena Mana ban, salasan iya. berarti. Nah, nah, gini teman-teman ya. Nah, kita lakukan penyambungan untuk seolah ini ada bulu di balik bulu ya. Bulu di balik bulu. Oke, kita scoop lagi di sini teman-teman ya, bagian dalamnya. Oh, scoop kita masih di sebelah sana. Ini ya, nah, sambung dari sebelah sini. Ya. Nah, mulai penguncian di sini. Ya, nah, ini sudah mengunci ya teman-teman ya. Kalau kemungkinan dia takut goyang, kita bikin dua teman-teman. Kita bikin dua penguncian atau dua skrup ya, agar dia tidak bisa goyang. Ya, ini benar-benar sudah kuat. Nah, untuk yang kedua, untuk yang selanjutnya yang kita mau pasang di sini teman-teman ya. Nah ini kan kita mau pasang di sini juga untuk melanjutkan seolah ini ada bulu kedua. Tapi sebelum kita nempel ini, kita berikan sudut dulu di sini teman-teman. Nah ini kita berikan sudut dulu gini. Biar kenapa Om? Biar teman-teman pada tahu. Ya biar terkesan apa ya, bulu ini memang apanya nggak putus itu loh. Oh, Kalau rata gini kan lucu ta, ada iya. seperti bulunya terpotong gitu loh. Jadi bukan apa, seperti bulu yang gini. Jadi bulu ini terkesan dia memang satu bulu dari sini ya, terus kita sambung di sini ya, bawahnya sini teman. Kita ngambil bagian bawah sini. Nah, coba biar dia terjepit benar di dalam sini. Nah, ini teman-teman ya. Nah, kita
kita kunci aja di sini. Kita kunci di sini. Ya, teman-teman, sudah melekat kuat. Nah, tinggal kita kunci lagi sebelah sini. Kunci yang di sini. Ya, nah, terus kita memotong ini teman-teman ya, tapi kita juga harus perhatikan panjang pendeknya teman-teman, dan apa istilahnya, penyesuaiannya juga kita harus lihat, jangan sampai terlalu pendek. Kalau kita terlalu pendek sini masih kurang ini, kita ambil agak panjang dikit teman-teman. Ya, Oke. oke teman-teman ya. Setelah kita tadi melakukan penambahan bulu di bagian bawah sini, kembali kita pasang lagi bulu berikutnya, mulai dari atas lagi. Teman-teman, dari atas ini kita kunci lagi pakai skrup. Ya, kemudian di sini kita atur lagi panjangnya teman-teman ya. Sebelum kita ke bawah, kita kunci dulu sini teman-teman, karena dia cukup panjang biar dia tidak bergerak waktu kita atur ke bawah. Oke teman-teman. Nah, ini karena dia panjangnya cukup, kita langsungkan aja teman-teman ya sampai ke bawah. Kita langsungkan aja sampai ke bawah. Kita skrup lagi di sini untuk biar dia lebih kuat ya. Ya, baru kita bikin garis potongan teman-teman, dan kita harus perkiraan dulu panjangnya ya, kira-kira di sini teman-teman ya. Jangan terlalu pendek juga, minimal sama dengan sebelahnya, atau lebih panjang juga enggak apa, jangan lebih pendeknya teman-teman ya. Kita potong lagi teman-teman. Ya, posisi di sini biar lebih mudah memotongnya. Oke teman-teman. Nah, ini untuk nah yang ini teman-temannya, ini tinggal satu ya. Ini adalah bulu terakhir untuk pemasangan bagian ini teman-teman, bagian bokong belakang ini adalah bulu terakhir yang kita pasang, karena nanti di sini sudah untuk sayap ya teman-teman ya. Di bagian sini nanti untuk sayap, jadi untuk bulu dari bokong ini sampai ke sini kita sudah cukupkan sampai ini yang terakhir teman-teman. Coba kita pasang dulu yang terakhir teman-teman. Kita kunci lagi. Oke, udah cukup ngikat. Kalau belum kira-kira belum kita. Oke. Sini kita ini teman-teman ya. Kita kunci lagi bagian ini biar dia terikat teman, dan tempel kuatnya. Iya. Nah, sebelum ini kita kunci, kita potong dulu teman-teman ya. Kita beri tanda, kita potong ini teman-teman. Karena kalau sudah tergantung ke kunci nanti kita nggak bisa merenggangkan seperti ini. Nah, ini kita harus hati-hati motongnya karena dia di bagian sudut teman-teman ya. Harus lebih hati-hati memotongnya teman-teman. Ya, kita memang masih menggunakan alat yang sangat sederhana teman-teman. Ya, hanya cutter inilah senjata kita untuk memotong ban ini teman. Karena kalau gunting ya nggak bisa teman, jadi harus cutter atau pisau ya yang tajam ya teman-teman. Oke. Kita udah bisa rekatkan kembali teman-teman.
Ini mungkin belum kuat teman-teman, kita tambah lagi enggak apa-apa teman-teman, biar lekatnya ini lebih kuat teman-teman. Ya, nah, kita bisa lihat ya teman-teman ya, untuk posisi yang sebelah ini pemasangan bulu bagian belakang ya, setelah ekor ini sudah selesai teman-teman. Nanti kita lanjutkan sebelah sana. Ini bulu terakhir sebelum nanti kita membuat apa, membuat bentuk untuk sayap ya teman-teman ya. Nah, nanti ini kita bentuk lagi untuk pembuatan sayap. Bagaimana caranya nanti kita akan sampai ke sana, tapi kita selesaikan dulu ini sampai yang di bagian kanan ya teman-teman. Kita kembali lagi ke bagian kanan teman-teman. Nah, kita posisikan ini sebelah sini dulu biar kita enggak kesulitan. Oke teman-teman, kita kembali ke bagian kanan ini. Nah, teman-teman ya. Ya, sama seperti tadi teman-teman. Nah, kita juga menyambung ban ini dari sini. Nah, kita kunci dulu teman-teman ban ini. Kita kunci dulu. Nah, kan kelihatan kurang nggak kena ya teman-teman ya. Ada terasa kalau dia tidak menyentuh atau tidak mengikat kuat di dalam. Nah, ini kelihatan teman-teman kalau dia sudah mengikat. Nah, kita kunci lagi di sebelah sini. Ya, kemudian kita perkirakan potongan kepanjangannya teman-teman ya. Bisa sampai sini teman-teman, kita garis dulu biar kita nggak kehilangan patokan untuk memotong ujungnya. Ingat harus hati-hati ya teman ya, karena cutter ini sangat tajam ya, harus hati-hati. Nah ini teman-teman ya, kita sambung lagi yang ini di bagian dalamnya sini agar terkesan dia bulu yang hidup teman-teman. Nah ya, kita potong dulu, kita sekut lagi teman-teman. Kurang mengenai bagian dalam teman-teman. Oke, kita kasih batas lagi teman-teman ya, yang kita potong agar tidak terlalu pendek. Nah, ini biar kelihatan tidak terlihat putus gini teman ya, kita harus melakukan pemotongan juga ya. Kita membuat seperti sudut ya teman-teman ya, kita buat seperti sudut ini, kita tiriskan. Nah teman-temannya, jadi kelihatan ini adalah satu bulu ya, jadi nggak putus, kelihatan bulu ini memang ada ya. Kita sekup kuat sini teman-teman. Nah kalau kurang kuat kita sekup kembali teman-teman. Ya, oke teman-teman, sambung lagi. Nah ini sudah mencapai bulu yang terakhir ya teman-teman, untuk bagian ini teman-teman, seperti yang sebelah kiri ya. Nah, kita sudah menemukan juga patokan bulu terakhir teman-teman. Nah, kita kunci di sini, sudah menemukan ya. Kali kita kuatkan ya teman-teman. Ya,
posisi yang ya. Oke teman-teman, kita potong lagi bagian yang bawah ini sehingga ya minimal sejajar dengan yang bulu sebelumnya. Nah, di posisi ini kita kuatkan lagi teman-teman. Kita kuatkan lagi di sini. Iya. Ini kurang begitu kuat ya teman-teman ya. Yang ini kita tambah lagi sekup di sini biar dia benar-benar terikat kuat. Oh, dia belum. Kita coba sini aja teman-teman, jadi kita ikatkan antara bulu ke bulu yang satunya. Iya. Nah, udah kuat. Nah, jadi untuk yang sebelah kanan ini sudah selesai. Untuk bagian belakang ini juga sebelah kiri sudah selesai teman-teman. Nah, ini kita tinggal kelanjutan kita adalah membuat rangka bagian depan ya teman-teman ya. Untuk sayap. Jadi sayap ini kan harus lebih tinggi ya, kepaknya ada kepaknya. Jadi kita harus membuat rangka lagi ya, rangka bagian dalam tapi cukup dari ban teman, hanya untuk agar posisi sayap ini lebih timbul gitu, seperti halnya ini teman-teman ya, seperti halnya bagian sayap ayam jantan ini ya, ayam jantan ini jika lebih besar, lebih menonjol gitu teman-teman. Nah, kita juga harus kelihatan yang ini lebih menonjol, makanya kita harus menambah ban tambahan untuk bisa terlihat sayap ini memang lebih menonjol dari bagian dadanya, Untuk itu kita harus mencari ban lagi teman-teman ya, untuk membuat posisinya atau tempat ini bisa lebih kelihatan menonjol. Ini teman-teman. Nah, ini. Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan ban ya. Kita memang mencari ban yang lebih besar ya, yang ukurannya besar juga, terus kuat teman-teman. Nah, kita akan memposisikan nanti di sini. Nah, kita akan memposisikannya di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk apa? Membuat kepak sayap itu kelihatan lebih menonjol. Nah, makanya kita harus mengukur juga jarak atau potongan yang akan kita buat untuk lengkung apa? Bentuk sayapnya atau penempatan kepak sayapnya teman-teman. Oke, kita perkirakan potongannya sampai segini teman-teman ya. Nah, seperti ini kita udah, kalau kita lengkungkan kan dia akan membentuk cekungannya atau cembung seperti ini ya. Jadi kita udah perkirakan potongannya sampai di sini teman-teman. Coba kita potong di sini. Potong di sini. Nah, ini teman-teman ya. Kita potong ban ini juga harus harus dengan posisi yang benar agar ban ini bisa terpotong dengan mudah teman-teman. Makanya untuk memotong ban seperti ini kita posisikan seperti ini teman, agar motongnya lebih mudah. Nah teman-teman ya, mudah. Ban lebih besar itu apa enggak lebih alot juga Om? Ya lebih alot juga sih sebenarnya, tapi tetap ban itu akan kalah dengan ketajaman cutter ya. Iya. Dan posisinya juga harus Pas. tepat. Jadi waktu memotong ban itu juga harus sambil direkahkan ya, sambil direkahin seperti tadi. Jadi dia lebih cepat untuk merekah, Lebih merobeknya. fleksibel. Iya, lebih. Kita akan tempatkan di sini teman-teman ya. Ini nanti rencana kita gini, tapi karena untuk posisi ini agar dia
lebih lebih bisa eh, tepat ya penempatannya. Jadi kita harus ukur juga dari nanti yang akan kita letakkan di sini, atau kita potong dulu sesuai dengan eh, ini teman-teman, sesuai dengan tempatnya di sini, agar dia tidak berseberangan ke sini, tapi dia akan tepat di jalur ini teman-teman. Coba kita potong dulu. Nah ini teman ya. Tapi sebelum kita pasang teman-teman ya, ukuran ini kita harus gunakan untuk bagian yang sebelah sana, agar ukuran nanti, ukuran ini, ukuran ukuran kecembungan ini dengan sebelah sana nanti tidak berubah atau Sama. harus sama. Jadi kita potong lagi satu bagian lagi teman-teman. Nah, satu bagian yang sama. Nah, jadi kita untuk kiri kanannya tuh kita harus memotong dua. Jadi kita nanti untuk memotong yang di sana nggak bingung untuk mengukur lagi gitu teman-teman. Nah ini nah, kita batasi di sini, berarti di sini teman-teman ya, di sini. Nah kita potong sini, ini udah sama panjang sama yang ini. Nah, ini kita potong lagi posisi gitu teman ya. Jadi sambil kita tahan pakai kaki agar dia mendapatkan nggak bergerak. Terus ini kita bisa merekahnya bisa lebih 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 cepat untuk memotongnya. Nah, gitu teman-teman ya. Nah nanti ini kita gunakan untuk sebelah sana, jadi kita nggak perlu mengukur lagi soal berapa panjangnya, karena kiri kanan itu memang harus sama. Nanti ini persiapan untuk sebelah sana. Nah ini untuk sebelah sini. Nah, kita sudah bisa ngambil garis tadi ya yang kita potong itu, kita tepatkan di sini teman-teman. Kita tepatkan di sini, kita sekrup dulu teman-teman, kita sekrup. Teman-teman. Nah kita sekrup itu teman-temannya, baru kita melakukan pelengkungan teman-teman. Nah kita melakukan pelengkungan seperti ini. Untuk kita juga bisa harus melihat ya, apakah lengkungan ini sudah sesuai. Seandainya nanti kita jadikan ini sebagai kepak sayap gitu teman-teman. Kita harus feeling ya, harus punya feeling. Nah, sayap ini nanti posisinya bagaimana. Nah, ini kayaknya seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman sayapnya nanti. Nah, karena nanti ini akan kita tutup dengan bulu-bulu ya teman-teman ya, seperti potong-potongan ini. Inilah rangka yang tadi saya maksudkan itu, untuk membentuk sayap teman-teman. Oke, ini kita kunci aja dulu teman-teman. Untuk mengunci ini, karena dia ada ketebalan yang mungkin tidak terjangkau dengan sekrup yang tadi 1/4 ya. Nah, dengan ini kayaknya tidak terjangkau teman-teman. Makanya kita pakai sekrup yang lebih panjang. Ini ukurnya 2 dim teman-teman. Nah, kita untuk nyekrup nih teman-teman. Kita sekrup di sini. Untuk mengunci dia teman-teman, agar dia bentuknya tidak berubah. Nah itu teman-teman ya, itu baru satu sudut yang kita kunci. Ya di sini lagi kita kunci teman-teman. Ya teman-teman, sampai benar-benar dia mentok dan terkunci rapat. Nah ini teman-teman ya, nah, inilah rencana sayap, rangka sayap yang saya maksudkan tadi dari ban ya. Nah nanti kelanjutannya mungkin ini akan kita bentuk lagi agar dia bisa menggembung seperti sayap. Nah, kita lanjutkan lagi untuk sebelahnya teman-teman, untuk sebelahnya. Jadi untuk sebelahnya nanti akan kita lakukan lagi dengan hal yang sama. Nah, untuk sebelah sana untuk membentuk sayap ya teman-teman ya.
Mungkin untuk waktu ini ya kita hanya bisa selesaikan sampai pemasangan sayap ini. Nanti kita akan lanjutkan di episode berikutnya, dan jangan sampai ketinggalan teman-teman bahwa kreativitas ini memang bisa membuat motivasi ya atau inovasi untuk kita bisa berkarya dengan menggunakan limbah ban bekas ini teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and share ya, agar karya ini atau channel YouTube ini bisa terus berkembang, memotivasi teman-teman kita untuk bisa berkarya dengan memanfaatkan ban bekas agar lingkungan kita bisa bersih dan bermanfaat. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di episode berikutnya.